Kereta api itu bukan sekedar alat transportasi. Dia adalah mesin revolusi. Mesin yang mengubah cara manusia bergerak, berdagang, berperang, bahkan berpikir. Tanpa kereta, mungkin dunia modern kayak yang kita kenal sekarang, dengan pabrik, kota metropolis, negara industri, yang nggak akan pernah ada. Apa sih yang membuat kereta begitu berpengaruh dalam sejarah manusia? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah. Tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Sebelum abad ke-19, dunia tuh bisa dibilang jalannya pelan banget. Awalnya orang cuma mengandalkan kuda, kereta kayu, atau kapal kecil yang nyusurin sungai. Dan karena semuanya serba lambat, perdagangan juga jalannya ikut-ikutan lambat. Kirim barang antar kota butuh waktu berhari-hari. Antar negara apalagi, bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Begitu juga dengan urusan militer. Pasukan harus jalan kaki atau naik kereta kuda yang pelan. Jadi kalau ada perang, seringnya bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat sampai ke lokasi. Dan waktu itu nggak ada yang benar-benar cepat. Lalu dunia berubah. Di akhir tahun 1700-an sampai awal 1800-an, Eropa lagi panas-panasnya mengalami revolusi industri. Pabrik bermunculan, permintaan batu bara dan baja naik gila-gilaan. Dan semua orang baru sadar satu hal, kalau mau ekonomi jalan cepat, transportasinya juga harus cepat. Dan di titik inilah muncul ide kalau gimana kita bikin jalur dari besi, terus bikin mesin bergerak sendiri yang bisa lari di atasnya. Rel besi dan mesin uap yang awalnya cuma eksperimen aneh, pelan-pelan berubah jadi harapan baru. Sebuah solusi buat dunia yang waktu itu lagi stres karena semuanya serba lambat. Dan dari sinilah perjalanan kereta api sebenarnya dimulai. Masuk ke awal 1800-an, Eropa lagi heboh-hebohnya nyari cara supaya barang bisa dipindahin lebih cepat. Dan di tengah keriuhan itu muncul satu nama yang bakal ngubah sejarah selamanya. George Stephenson. Stephenson bukan bangsawan, bukan ilmuwan top, juga bukan orang super kaya. Dia cuma teknisi tambang yang sering ngoprek mesin uap. Tapi justru karena itulah dia ngerti betul betapa ribetnya ngangkut batu bara dari tambang ke pelabuhan. Akhirnya antara tahun 1814 sampai 1825, dia bikin serangkaian mesin uap yang bisa bergerak di atas rel. Bukan prototipe lucu-lucuan, tapi lokomotif beneran yang bisa narik gerbong berat tanpa harus pakai kuda. Lalu datanglah momen bersejarah yang sekarang sering disebut sebagai titik kelahiran kereta api modern. Tahun 1825, jalur Stockton-Darlington Railway resmi dibuka. Ini adalah jalur kereta umum pertama di dunia. Di sini, pertama kali manusia naik kendaraan yang digerakkan mesin dan bukan hewan. 4 tahun kemudian di Inggris mereka ngebangun jalur yang lebih ambisius, yaitu Liverpool-Manchester Railway, dan ini bukan sekedar rel biasa. Ini kereta komersial pertama yang dipakai massal, penuh penumpang, dan barang. Secara nggak langsung, kereta bikin Inggris naik level. Mereka nggak cuma jadi pusat revolusi industri, tapi jadi negara yang nyetir arah ekonomi dunia. Kota-kota industri baru lahir kayak Manchester, Leeds, dan Birmingham yang semuanya tumbuh karena kereta. Pabrik dapat tenaga kerja lebih banyak, barang bisa dikirim lebih cepat, dan pasar makin luas. Di Amerika Serikat, kota-kota baru bermunculan di sepanjang rel. Di Eropa, negara-negara berlomba-lomba bikin jaringan kereta nasional. Begitu kereta mulai populer, dunia langsung ngerasain efek sampingnya. Bukan cuma soal ekonomi atau pariwisata, tapi dalam urusan perang dan politik, dampaknya jauh lebih besar. Salah satu momen paling kerasa adalah Perang Crimea tahun 1853 sampai 1856. Ini perang besar antara Rusia melawan koalisi Inggris yaitu Prancis dan Ottoman. Biasanya logistik perang itu ribet banget. Kirimin makanan, senjata, atau obat bisa makan waktu berminggu-minggu. Tapi kali ini beda. Inggris bangun jalur kereta khusus buat ngantar suplai langsung ke garis depan. Pasukan mereka nggak kelaparan, nggak kehabisan peluru, dan bisa gerak lebih cepat. Lalu pindah ke benua Amerika. Selama Perang Saudara Amerika tahun 1861 sampai 1865, kereta jadi faktor penentu hidup mati sebuah negara. Pasukan Union Amerika Utara menang bukan cuma karena jumlah tentara mereka banyak, tapi karena jaringan kereta mereka jauh lebih bagus. Mereka bisa mindahin ribuan pasukan dalam hitungan jam, sementara musuhnya masih berjibaku sama kuda dan jalan tanah. Kereta bahkan ikut ngebentuk kolonialisme modern. Inggris, Prancis, Belanda, semua kekuatan kolonial sadar kalau mau nguras sumber daya dari koloni, bikin rel dulu. Di India, rel dibangun supaya kapas dan teh bisa dikirim ke pelabuhan lebih cepat.
Di Afrika, rel dibuat buat bawa emas, karet, dan mineral. Di Indonesia, Belanda bikin rel buat ngangkut gula, kopi, dan hasil perkebunan langsung ke pelabuhan ekspor. Intinya, kehadiran rel besi bikin negara kolonial makin efisien mengeksploitasi daerah jajahannya. Buat para pemimpin Eropa waktu itu, kereta bukan cuma alat transportasi. Kereta adalah alat kekuasaan. Siapa yang punya rel paling banyak, paling cepat, dan paling efisien, dialah yang bisa ngendaliin wilayah, ekonomi, bahkan nasib perang. Setelah Eropa merasakan betapa nagihnya punya kereta api, teknologi ini langsung merembet ke Asia. Dan sama kayak di Barat, kereta di Asia juga membawa perubahan besar, mulai dari modernisasi sampai kolonialisme. Kita mulai dari India. Tahun 1853, Inggris bangun jalur kereta pertama dari Bombay ke Thane. Tujuannya karena Inggris butuh cara cepat buat memindahkan kapas, teh, dan batu bara dari pedalaman ke pelabuhan. Dan begitu rel mulai dibangun besar-besaran, ekonomi India langsung berubah. Kota-kota baru muncul, pasar meluas, dan Inggris makin gampang mengontrol daerah koloni. Intinya, rel jadi alat buat menggerakkan barang sekaligus menggerakkan kekuasaan. Lompat ke Jepang, ceritanya agak beda. Jepang waktu itu lagi berada di ujung era samurai dan pemerintahannya sadar kalau mereka mau bertahan dari dominasi barat, mereka harus cepat modernisasi. Maka dimulailah restorasi Meiji tahun 1868, era reformasi besar-besaran ketika Jepang bangun dari tidurnya dan memutuskan buat ngejar ketertinggalan dari dunia barat. Dan salah satu simbol modernisasi Jepang adalah kereta api. Tahun 1872 jalur Tokyo-Yokohama dibuka. Kereta ini bukan cuma alat transportasi, tapi semacam statement kalau Jepang bukan negara terbelakang lagi. Dari situ Jepang ngebangun jaringan rel ke segala arah yang nantinya jadi tulang punggung industrialisasi mereka hingga hari ini. Sekarang kita balik ke rumah sendiri, Nusantara alias Indonesia. Kereta pertama di Hindia Belanda dibangun tahun 1864 oleh Gubernur Jenderal Slot van de Belle. Rute pertamanya di Semarang sampai Tanggung. Lagi-lagi, ini bukan buat kenyamanan rakyat, tapi buat kepentingan ekonomi, yaitu ekspor gula, kopi, dan hasil perkebunan lain supaya lebih cepat sampai pelabuhan. Di balik proyek kereta api ini ada perusahaan kolonial besar bernama NIS atau Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Mereka yang ngurus pembangunan, operasional, sampai ekspansi jaringan rel di Pulau Jawa. Setiap jalur yang mereka buka, biasanya langsung bikin daerah sekitarnya berkembang. Pasar baru muncul, pemukiman tumbuh, dan kota-kota kolonial makin rame. Kota kayak Batavia atau Jakarta, Semarang, dan Surabaya jadi pusat ekonomi karena kereta ngehubungin mereka dengan daerah perkebunan. Urbanisasi meningkat, dan buat pertama kalinya masyarakat Indonesia bisa bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun awalnya dibangun buat kepentingan kolonial, tapi kereta api diam-diam bantu ngebentuk pola kota, ekonomi, dan mobilitas masyarakat Nusantara yang efeknya masih kita rasakan sampai sekarang. Masuk ke akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, dunia lagi ada di periode di mana kereta api mencapai masa kejayaannya, yaitu zaman ketika rel besi benar-benar menyambungkan dunia. Di Eropa dan Amerika, jalur kereta makin gila-gilaan panjangnya. Ada dua proyek yang paling bikin dunia ternganga. Pertama, Trans-Siberia Railway di Rusia tahun 1891 sampai 1916. Panjang jalurnya membentang dari Moskow sampai Vladivostok, melewati hutan, padang salju, dan daerah terpencil beribu-ribu kilometer. Ini adalah jalur kereta terpanjang di dunia dan sampai sekarang masih belum ada yang ngalahin. Buat Rusia, Trans-Siberia ini cara mereka mengikat wilayah yang super luas supaya tetap terkoneksi dan loyal ke pusat kekuasaan. Yang kedua, ada Transcontinental Railroad Amerika Serikat tahun 1869. Ini jalur yang pertama kali ngehubungin pantai timur dan pantai barat Amerika Serikat. Begitu jalur ini selesai, Amerika langsung berubah. Kota-kota di barat tumbuh cepat, perdagangan naik drastis, dan migrasi besar-besaran pun terjadi. Intinya, rel inilah yang bikin Amerika jadi negara yang terhubung dari ujung ke ujung. Di Eropa, kereta nggak cuma buat ekonomi, tapi juga buat gaya hidup. Muncullah kereta legendaris yaitu Orient Express, kereta mewah yang rutenya dari Paris sampai Istanbul. Ini kereta yang bikin orang Eropa pertama kali bisa liburan jauh tanpa harus naik kapal berminggu-minggu. Pariwisata internasional pun meledak. Secara ekonomi, efek kereta di era ini luar biasa. Harga komoditas turun karena biaya transportasi makin murah. Petani, pedagang, sampai pabrik bisa kirim barang lebih cepat dan lebih banyak. Lalu efek domino pun terjadi.
Orang pindah ke kota, cari kerja di industri, dan dunia mulai terasa lebih kecil karena semuanya makin terhubung. Buat negara-negara besar waktu itu, punya jaringan kereta yang luas adalah status simbol. Kereta jadi bukti kalau negara itu maju, kuat, dan siap bersaing secara global. Rel besi seolah jadi nadi yang mengalirkan kekayaan dan kekuatan politik. Dan begitu Perang Dunia I dan II meledak, jalur kereta langsung berubah fungsi dari angkutan sipil jadi jalur strategis militer. Pasukan, amunisi, dan logistik semua digerakkan lewat rel. Siapapun yang menguasai kereta berarti menguasai perang. Tapi dalam kekacauan itu, manusia kadang menunjukkan sisi tergelapnya. Di era Nazi, kereta jadi alat deportasi massal. Ratusan ribu orang Yahudi digiring ke kamp konsentrasi menggunakan gerbong tertutup, penuh sesak, tanpa makanan atau air. Rel yang dulu melambangkan kemajuan berubah jadi simbol kekejaman. Di luar perang, kereta juga ikut tercatat dalam beberapa kecelakaan transportasi paling mematikan di dunia. Tahun 1918, Amerika diguncang Melbourne Street Wreck, yaitu kecelakaan kereta bawah tanah yang menewaskan 93 orang. 3 tahun sebelumnya, di Skotlandia, Quintin Seal Rail Disaster merenggut 227 nyawa setelah rangkaian kereta bertabrakan dan terbakar hebat. Dua tragedi ini sempat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada keamanan kereta. Dan bagi kita di Indonesia, luka sejarah itu punya babak tersendiri. Waktu Jepang menduduki Nusantara tahun 1942-1945, ribuan Romusa dipaksa bekerja membangun jalur Burma Thailand Railway yang kemudian dikenal sebagai Death Railway. Tanpa makanan cukup, tanpa obat, dan tanpa istirahat, puluhan ribu Romusa gugur di sepanjang jalur yang mereka bangun dengan tangan kosong. Masuk ke pertengahan abad ke-20, dunia mulai capek sama kereta uap. Selain ribet, boros, dan bikin banyak asap, teknologi uap udah dianggap ketinggalan zaman. Akhirnya tahun 1930-1960 jadi masa transisi besar di mana lokomotif diesel mulai mengambil alih. Kereta jadi lebih kuat, lebih cepat, dan yang paling penting, nggak perlu lagi repot-repot nyangkul batu bara sambil mandi asap. Lalu pada 1964, Jepang bikin kereta yang bikin dunia tercengang. Mereka meluncurkan Shinkansen, yaitu kereta peluru pertama di dunia. Tiba-tiba aja, perjalanan jarak jauh yang dulu makan waktu berjam-jam, sekarang bisa ditempuh dalam hitungan menit. Di sisi lain, kota-kota besar juga mulai sadar kalau penduduk makin banyak dan jalanan makin macet. Kereta bawah tanah dan kereta urban pun jadi solusinya. Metro London, New York, dan Tokyo jadi tulang punggung transportasi modern. Orang bisa ke kantor tanpa harus adu emosi di jalan raya. Nah, gimana dengan di Indonesia? Tahun 1976, KRL Jabodetabek resmi beroperasi. Ini jadi tonggak penting karena akhirnya ada transportasi listrik massal yang bisa mengangkut ribuan orang setiap harinya dengan jadwal lebih stabil. Dan sama kayak negara lain, kita juga menjalani proses evolusi kereta. Dari uap, pindah ke diesel, dan kemudian sebagian ke listrik. Memang nggak secepat Jepang atau Eropa, tapi langkah kecil itu yang nantinya jadi fondasi transportasi modern yang kita punya sekarang. Masuk ke abad 21, dunia udah nggak cuma ngomongin kereta yang cepat, tapi sekarang yang dicari adalah seberapa cepat kamu bisa ngalahin waktu. Dan di sini muncul dua pemain besar yang saling sikut, yaitu Jepang dan China. Jepang udah duluan punya nama lewat Shinkansen, simbol disiplin, akurasi, dan teknologi kelas dunia. Tapi China datang dengan strategi yang bukan cuma bikin cepat, tapi bikin besar-besaran. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, China membangun jaringan kereta cepat lebih dari 40.000 km terbesar di planet ini. Jumlah itu kayak nyambungin Jakarta ke Surabaya ribuan kali. Terus ada ikon futuristiknya, yaitu Maglev Shanghai, kereta tanpa roda yang melayang pakai magnet. Kecepatannya 430 km per jam dan bahkan sampai sekarang banyak negara masih belum bisa nyamain itu. Di Eropa, cerita kereta cepat juga nggak kalah seru. Ada TGV dari Prancis yang terkenal ngebut, dan ini kereta cepat kebanggaan Prancis yang bisa ngebut lebih dari 300 km per jam. TGV terkenal karena stabil, aman, dan punya salah satu rekor kecepatan kereta roda konvensional tercepat di dunia. Terus ada ICE dari Jerman yang halus dan presisi. Kereta cepat buatan Jerman ini punya karakter yang khas banget, yaitu halus, presisi, dan nyaman. ICE itu lebih ke teknologi yang rapi dan efisien, dan kecepatannya mirip TGV, yaitu sekitar 300 km per jam. Ada juga Eurostar yang nyebrang terowongan bawah laut dari Inggris ke Prancis. Mereka semua berlomba-lomba nunjukin siapa yang paling modern.
Tapi di balik semua persaingan teknologi ini, kereta cepat sekarang bukan cuma soal transportasi, tapi juga soal pengaruh. China misalnya, menggunakan proyek kereta cepat sebagai bagian dari Belt and Road Initiative, semacam strategi besar buat memperluas pengaruh ekonomi dan politik ke berbagai negara lewat infrastruktur. Masuk ke era modern, kereta di Indonesia udah berubah banget dibanding zaman kolonial dulu. Kalau dulu kita cuma kenal kereta ekonomi dengan jendela geser dan bangku keras, sekarang KAI udah naik kelas. Sistem tiketing serba digital, armada terus diperemajakan, dan pelayanan makin rapi. Bahkan kereta-kereta kayak Prambanan Express, Joglo Semarkerto, Argo Bromo, sampai KRL Jabodetabek udah jadi bagian dari rutinitas jutaan orang setiap hari. Tapi perubahan paling kerasa dalam dunia perkereta-apian Indonesia datang dari proyek besar-besaran yang muncul beberapa tahun terakhir. Dimulai dari MRT Jakarta yang akhirnya beroperasi pada tahun 2019. Setelah puluhan tahun cuma jadi rencana di atas kertas, Jakarta akhirnya punya MRT modern yang jalannya mulus dan tepat waktu. Kehadirannya langsung mengubah gaya hidup orang yang dulu kemana-mana harus naik mobil, sekarang mulai terbiasa berpindah dengan angkutan massal yang jelas lebih praktis. Lalu hadir LRT Jabodetabek pada tahun 2023. Walaupun sempat ramai dibicarakan karena soal sistem otomatis dan masalah sinkronisasi sinyal, kehadirannya tetap jadi tonggak penting. Buat pertama kalinya, Indonesia punya LRT terintegrasi yang menghubungkan wilayah-wilayah penyangga ibu kota dengan pusat kota secara lebih cepat dan rapi. Dan tentu saja, PT Kereta Cepat Indonesia China atau lebih dikenal dengan KCIC WUS, kereta cepat pertama di Asia Tenggara yang diluncurkan pada tahun 2023 bisa melaju sampai 350 km per jam, jadi simbol terbaru kalau Indonesia berani masuk ke dunia teknologi transportasi kelas tinggi. Nama WUS sendiri adalah akronim dari waktu hemat, operasi optimal, dan sistem hebat. Walau dibangun di tengah drama politik dan debat panjang, kehadirannya menunjukkan Indonesia sedang bergerak maju dan rel besi adalah salah satu jalannya. Menuju 2025, arah perkembangan kereta di Indonesia mulai kelihatan makin ambisius. Salah satu rencana terbesar adalah perluasan jalur KCIC dari Bandung sampai ke Surabaya. Saat ini sih masih tahap studi dan tarik ulur politik ya. Ada yang mendukung karena jalur ini bisa bikin Jawa punya koridor ekonomi super cepat, tapi ada juga yang khawatir soal biaya yang sangat besar. Singkatnya, proyek ini masih dipanasin di meja pemerintah dan DPR. Di sisi lain, Indonesia juga lagi fokus ke integrasi transportasi urban. Nantinya, KRL, MRT, LRT, Transjakarta, sampai kereta bandara bakal dibuat lebih terhubung supaya orang bisa pindah-pindah moda tanpa ribet. Kalau visi ini berhasil, Jakarta dan kota besar lainnya bisa jauh lebih rapi dan gak separah sekarang soal macet. Sementara itu, peluang besar juga kebuka di luar Jawa lewat pengembangan kereta barang dan logistik. Kalimantan dan Sumatera punya industri tambang, sawit, dan logistik yang gede banget, dan kereta bisa jadi solusi transportasi yang lebih murah, cepat, dan efisien. Tantangannya cuma satu, investasi besar dan situasi politik yang harus stabil biar proyek-proyek ini bisa jalan dengan lancar. Di balik kemajuan teknologi dan kecepatan yang makin gila, dunia perkereta-apian juga punya sisi gelap yang jarang dibahas. Di banyak negara berkembang, proyek kereta sering jadi tempat bermainnya korupsi, dari anggaran yang dinaik-naikin, tender yang penuh permainan, sampai pejabat yang kebagian jatah. Rel kereta yang harusnya jadi simbol kemajuan, kadang malah berubah jadi ajang rebutan kepentingan. Di level internasional ada beberapa kasus besar yang jadi pengingat betapa rumitnya dunia kereta. Di China tahun 2011 muncul skandal besar soal pendanaan kereta cepat. Proyek HSR mereka yang super ambisius ternyata diwarnai penyalahgunaan dana miliaran dolar. Pejabat tinggi Kementerian Perkereta-apian bahkan ditangkap. Setelah itu pemerintah China terpaksa merombak total manajemen kereta cepat mereka. Lalu ada kecelakaan tragis di Santiago, Spanyol tahun 2013. Kereta yang harusnya melambat sebelum masuk ke tikungan tajam malah tetap ngebut, akhirnya keluar jalur dan menewaskan 79 orang. Penyebabnya kombinasi antara kecepatan berlebih dan kelalaian manusia. Insiden ini bikin Eropa makin ketat soal standar keamanan. Dan yang paling menghebohkan di era modern adalah tragedi Odisha, India tahun 2023. 3 kereta bertabrakan beruntun, 2 penumpang dan 1 barang, dan menyebabkan 296 orang meninggal, menjadikannya salah satu kecelakaan kereta terburuk abad ini. Investigasi menemukan ada masalah di sistem sinyal yang bikin kereta masuk ke jalur yang salah. Tragedi ini memaksa India mempercepat pembaruan sistem keamanan mereka. Di Indonesia sendiri, dunia perkereta-apian juga punya catatan panjang soal kontroversi dan tragedi.
Yang paling sering dibahas tentu polemik biaya KCIC. Sejak awal pembangunan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini beberapa kali mengalami pembengkakan anggaran. Setiap kali angka naik, publik langsung heboh. Ada yang bilang ini wajar karena teknologi tinggi dan kondisi lapangan sulit, tapi nggak sedikit juga yang curiga kalau ada salah kelola. Sampai sekarang, proyek ini masih jadi bahan perdebatan panas soal transparansi dan efisiensi pembangunan infrastruktur. Terus ada tragedi yang paling membekas dalam sejarah perkereta-apian kita, yaitu kecelakaan Bintaro tahun 1987. Dua kereta tabrakan langsung di jalur yang sama dan menewaskan 139 orang. Ini kecelakaan kereta paling mematikan di Indonesia. Peristiwa itu jadi titik balik besar yang memaksa pemerintah memperbaiki sistem komunikasi, sinyal, dan prosedur keselamatan. Selain itu, Indonesia juga terus bergulat dengan manajemen KRL dan persoalan perlintasan sebidang alias perlintasan yang masih satu level dengan jalan raya. Banyak kecelakaan terjadi karena jalur belum dipisah atau palang yang tidak berfungsi secara optimal. Tiap tahun selalu ada kasus baru, dari motor yang nekat menerobos sampai truk besar yang nyangkut di rel. Ini jadi PR besar karena Indonesia punya ratusan perlintasan sebidang yang harus ditata ulang satu persatu. Pada akhirnya, perjalanan panjang dunia perkereta-apian selalu ngingetin kita kalau kereta itu bukan sekedar alat transportasi. Lewat kereta, kita bisa lihat bagaimana manusia berpindah dari era industri, masuk ke modernitas, lalu terus melaju ke masa depan. Dan mungkin itu inti dari semuanya. Secepat apapun dunia berubah, ada satu suara yang selalu bertahan. Suara deru roda besi atau apapun bentuknya nanti, yang terus mengantar kita ke tempat baru, ke harapan baru, dan ke masa depan yang belum kita kenal. Kereta mungkin sudah berubah wujud berkali-kali, tapi semangat yang dibawanya tetap sama, yaitu kita selalu bergerak maju. Menurut kamu, kemajuan teknologi kereta apa yang bakal datang setelah ini ya? Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di putaran berikutnya penjelajah waktu.